sahabat, kembali lagi bersama aku, Hilda Safira, di Dunia Binatang. Oke sahabat, kali ini aku akan membahas tentang sistem dokumen pada kelas Mamalia serta Amfibi. Yuk, simak videonya baik-baik ya sahabat. Aku akan mengawali dengan menjelaskan tentang sistem dokumen pada kelas Mamalia. Binatang menyusui atau mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang terutama diberikan oleh adanya kelenjar susu, yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Mamalia memiliki dokumen yang terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah lapisan epidermis. Lapisan yang paling tengah adalah dermis, dan lapisan paling dalam adalah hipodermis. Lapisan epidermis biasanya terdiri atas 30 lapis sel yang berfungsi menjadi lapisan tahan air, melindungi tubuh dari masuknya benda asing, dan mencegah evaporasi cairan berlebih. Pada lapisan ini pula terdapat sel melanosit yang menentukan warna kulit kita, yang terdiri atas stratum corneum yang merupakan lapisan zat tanduk, mati, dan selalu mengelupas. Yang kedua ada stratum lucium yang merupakan lapisan zat tanduk. Yang ketiga ada stratum granulosum yang mengandung pigmen, dan yang keempat ada stratum germinativum yang selalu membentuk sel-sel baru ke arah luar. Yang kedua ada lapisan dermis. Pada lapisan dermis terdapat pembuluh darah, pembuluh limfe, folikel rambut, kelenjar keringat, syaraf, dan sel fibroblast. Pada lapisan ini juga terdapat reseptor yang berfungsi untuk merasakan sensasi raba dan nyeri. Hipodermis adalah bagian terdalam dari kulit, tersusun atas jaringan adiposa yang terdiri dari banyak sel lemak sehingga berfungsi sebagai bantalan terhadap cedera dan membantu dalam mempertahankan panas tubuh. Pada kulit mamalia terdapat beberapa derivat. Derivat yang pertama yaitu ada kelenjar keringat. Kelenjar merupakan derivat sel epitel. Pada manusia, kelenjar keringat tersebar di seluruh permukaan tubuh. Sedangkan pada mamalia lainnya penyebarannya lebih terbatas, misalnya di daerah telinga, bibir, kepala, punggung, jari kaki, telapak kaki, sekitar anus, dan kelenjar susu. Kelenjar keringat dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Ekrin adalah mereka yang melepaskan sekresinya tanpa kehilangan sitoplasma sel sekretori. Sel apokrin di sisi lain menghilangkan sekresi dengan sebagian sitoplasma. Kelenjar keringat ekrin juga disebut merokrin, adalah yang paling sering terjadi dan tidak hanya ditemukan di bibir, bantalan kuku, dan gendang telinga. Mereka terdiri dari bagian sekretori dengan sel gelap dan terang. Sel gelap menghasilkan glikoprotein, sedangkan sel terang menghasilkan bagian encer dari keringat. Kelenjar keringat apokrin lebih jarang terjadi dan terletak di ketiak, di areola mamae, di daerah genital, dan di daerah perianal. Kelenjar ini mulai berfungsi saat pubertas dan sekresi bervariasi menurut lokasinya dan juga dengan kerja hormon kelamin. Namun, secara umum, sekresi ini lebih kental jika dibandingkan dengan yang dikeluarkan oleh kelenjar ekrin. Hal lain yang patut disoroti adalah kenyataan bahwa sekresi yang dihasilkan oleh kelenjar ini dihilangkan di saluran folikel rambut, tidak seperti merokrin yang dilepaskan ke permukaan tubuh. Kelenjar apokrin bagian besar ditemukan di pangkal paha, pusar, daerah anal, ketiak, dada, kelopak mata, telinga, dan kulit.
Kelenjar ini menjadi sangat aktif setelah mencapai pubertas. Keringat pada kelenjar ini disimpan di bagian folikel rambut atas dan melalui folikel daun kulit. Pada hewan, kelenjar apokrin menghasilkan bau yang khas, sehingga dapat menarik perhatian lawan jenis. Keringat diproduksi oleh kelenjar apokrin meningkat ketika stres atau emosi seseorang menjadi naik. Pada payudara, mereka menyimpan tetesan lemak yang berubah menjadi susu, sedangkan di telinga, mereka membentuk kotoran telinga tersebut. Selanjutnya, derivat yang kedua yaitu kelenjar susu atau glandula mamae, hanya dimiliki oleh mamalia. Kelenjar ini merupakan modifikasi kelenjar keringat. Kelenjar susu terbantu sepanjang garis susu yang terentang dari ketiak sampai lipat paha. Berdasarkan wilayah-wilayah di mana kelenjar susu tumbuh, dapat dibedakan kelenjar susu aksial atau ketiak, toraks atau dada, abdominal atau perut, dan inguinal atau lipat paha. Selanjutnya, derivat yang ketiga ada tanduk. Tanduk ini hanya ditemukan pada mamalia. Tanduk dikenal ada 5 tipe. Yang pertama ada tanduk sejati, ada tanduk antler, ada tanduk jerapah, ada pronghorn, dan ada cula. Pronghorn yaitu tonjolan tulang frontal yang permanen dan bercabang, ditutupi oleh lapisan epidermis yang keras dan bertanduk, dapat mengelupas setiap tahun. Selanjutnya, antler atau rangga. Rangga atau antler pada rusa merupakan tulang mesodermal yang kompak, bercabang, dan menempel pada tulang frontal. Rangga atau antler ini diselubungi kulit berambut, velvet ketika masa pertumbuhan dan akan hilang setelah dewasa dan lebih berkembang pada jantan. Selanjutnya, pada tanduk jerapah atau giraffe horn. Tanduk jerapah ini menyerupai rangga, diselubungi velvet atau kulit. Tanduk jerapah ini tidak pernah mengelupas, memiliki bentuk yang pendek, tidak bercabang, dan permanen, dan dijumpai pada jantan dan betina. Selanjutnya ada cula. Cula merupakan berkas rambut yang mengalami penggumpalan atau keratin fibrihorn pada daerah tulang nasal. Sel-sel epidermis yang mengalami keratinasi. Berkas keratin menyerupai rambut, menggumpal karena adanya perekat atau sinir. Cula Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang sistem integumen pada kelas amfibi. Sistem integumen amfibi memiliki kulit yang lembut dan bersih tanpa bulu, tanpa dinding. Adapun kulit amfibi tersusun atas epidermis dan dermis. Pada epidermis sebelah bawah merupakan lapisan sel germ yang selalu menghasilkan lapisan jangat yang setiap waktu bisa terkelupas. Setiap bulan selama musim hujan di bawah lapisan jangat dibentuk lapisan jangat baru. Sewaktu lapisan jangat yang lama terkelupas, telah ada penggantinya. Biasanya kulit jangat yang terlepas ditelan kembali. Selanjutnya, lapisan dermis. Pada dermis terdapat jaringan ikat. Di sebelah luar jaringan tersebut terdapat jaringan seperti karet busa yang mengandung banyak kelenjar dan pigmen. Bagian sebelah dalam dari dermis terdapat jaringan-jaringan padat berupa jaringan ikat. Selanjutnya di sebelah bawah jaringan dermis terdapat saraf dan pembuluh darah. Kulit amfibi adalah permeabel terhadap air dan syarat dengan kelenjar rundir yang banyak, mencegah kulit dari kekeringan.
Kulit yang memfasilitasi pertukaran gas yang memungkinkan amfibi untuk bernapas ketika mereka menjalani hibernasi. Kulit dicegah dari kerusakan oleh predator. Banyak amfibi telah berevolusi. Kelenjar racun di kulit dan toksisitas dari kelenjar bervariasi sesuai dengan spesies. Racun yang dikeluarkan oleh beberapa amfibi yang fatal bagi manusia juga, tapi sisanya memiliki efek yang sangat sedikit atau ringan. Kelenjar yang bertanggung jawab untuk produksi toksin atau kelenjar paratoid yang melepaskan upotoksin dan terletak di belakang telinga katak dan kodok tertentu, sementara di salamander mereka hadir tepat di belakang mata. Struktur yang menutupi ini dibatasi oleh adanya struktur dinamis tertentu khas vertebrata. Misalnya, adanya lapisan luar yang sangat kornifid yang mengalami molting reguler, dan proses ini dikendalikan oleh hormon yang dilepaskan oleh kelenjar hipofisis dan tiroid. Selanjutnya, kulit amfibi sangat penting dalam respirasi dan proteksi. Pada kulit amfibi terdapat kelenjar kulit yang terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu glandula mukosa atau kelenjar lendir yang menghasilkan lendir bening untuk memudahkan katak melepaskan diri bila ditangkap. Selanjutnya ada glandula toxicon atau kelenjar racun yang menghasilkan zat racun pada tingkat tertentu dapat secara efektif mematikan hewan lain. Racun yang terdapat pada amfibi sangat bervariasi. Kodok yang hidup di laut, racunnya sangat manjur untuk membunuh anjing. Tadi tentang kodok neotropik dari keluarga Dendrobatidae yang beracun menunjukkan bahwa racun itu merupakan steroid alkaloid yang berefek pada saraf dan aktivitas otot sel korban. Tipe racun lain pada amfibi adalah neurotoksin, halusinogen, vasokonstriktor, hemolitik, dan lokal iritan. Oke sahabat, sekian video dari Sistem Intugumen pada kelas mamalia dan amfibi. Semoga video aku membantu ya sahabat. Semangat!